Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap dalam kondisi terjaga berkat sejumlah kebijakan yang telah dilakukan termasuk pemberian restrukturisasi kredit perbankan. Oleh karena itu, OJK memutuskan untuk memperpanjang masa pemberian relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama setahun yang semula akan berakhir Maret 2021 menjadi berakhir pada Maret 2022. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso dalam jumpa pers secara virtual Senin 2 November 2020. Stabilitas sektor jasa keuangan dapat kami sampaikan dari likuiditas masih terjaga dan permodalannya juga masih cukup kuat. Ya. Per 21 Oktober 2020, rasio alat likuid per non-core deposit dan alat likuid per DPK terpantau pada level 154,01% dan 32,94%, di mana jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Demikian juga level LDR yang terbilang cukup rendah, itu jauh di bawah 90%, hanya sekitar 81 something. Sementara itu, mohon maaf, LDR-nya angka terakhir di bulan September ya 83,16%. Sementara itu permodalan lembaga jasa keuangan juga terjaga stabil pada level yang memadai, di mana capital adequacy ratio untuk Bank Umum tercatat naik menjadi sebesar 23,39%, di mana Agustus kemarin adalah 39%. Jadi ada sedikit kenaikan, namun demikian tidak terlalu matters ya. Di mana RBC, industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 506% dan 330%, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120%. Bapak Ibu sekalian berbahagia, dengan gambaran tersebut ya kami menyampaikan bahwa industri jasa keuangan secara umum masih stabil dan terjaga dengan profil risiko yang cukup memadai. Rekan-rekan media yang berbahagia, untuk memitigasi dampak lanjut pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan sektor jasa keuangan, bersama dengan pemerintah dan Bank Indonesia, OJK telah menelurkan berbagai kebijakan dan juga instrumen untuk membantu masyarakat, sektor UMKM dan juga para pelaku usaha, ya, di mana kebijakan tersebut ya yang bersifat preemptif, ya, forward looking, dan tentunya kami sampaikan bahwa ini cukup kita bilang extraordinary. Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa restro kredit di perbankan sudah mencapai sebesar ya, di perbankan 914,65 triliun dalam jumlah debitur 7,53 juta debitur, ya. Di mana UMKM jumlahnya 361,96 triliun dalam debitur 5,88 juta debitur. Sedangkan non-UMKM sebesar 552,69 triliun, dalam debitur jumlahnya adalah 1,65 juta debitur. Sedangkan untuk perusahaan pembiayaan, ya, dapat kami sampaikan tadi perbankan tadi adalah posisi Oktober, ya, 5 Oktober, sedangkan perusahaan pembiayaan pada posisi 27 Oktober sudah mencapai 177,66 triliun, dalam debitur adalah 4,79 juta. Sedangkan lembaga keuangan mikro, ya, ini jumlahnya tidak terlalu besar, ya, termasuk bank wakaf mikro. Ya. Mengingat masih dibutuhkannya kebijakan-kebijakan lanjutan, maka POJK 11 ya, tahun 2020 ya, ini mempunyai peran yang sangat penting ya, untuk memberikan ruang yang leluasa, karena memang kita lihat recovery-nya masih membutuhkan waktu, sehingga POJK 11 ini kita perpanjang dan sebagaimana yang sudah diumumkan sebelumnya hingga Maret 2022. Perpanjangan kebijakan ini akan menekankan penerapan manajemen risiko bank yang lebih memadai dalam penerapan perpanjangan restrukturisasi
mencakup antara lain penilaian kemampuan untuk tetap going concern dan prospek usaha debitur oleh penilaian masing-masing bank. Ya. Sehingga bank bisa mengukur ya debitur yang mana yang perlu dibuat CKPN, ya, yang tentunya agar kita ya, paham bahwa kehati-hatian tetap dilakukan oleh sektor industri dan juga melihat ya kondisi debitur ini dengan detail ya dan jeli, termasuk apabila kalau katakanlah debitur ini sudah tidak mempunyai living will, silahkan saja ya dibentuk cadangan dan juga akhirnya asesmennya menjadi lebih objektif. Untuk itu kami menghimbau seluruh industri perbankan untuk tetap melakukan penilaian terhadap setiap debitur yang akan diterapkan perpanjangan di POJK 11 ini. Kami mendukung berbagai stimulus yang diterapkan oleh pemerintah seperti subsidi bunga, penempatan dana pemerintah di industri perbankan, dan penjaminan kredit UMKM dan korporasi. Dengan berbagai kebijakan tersebut, kami yakin memberikan keleluasaan bagi perbankan dan juga bagi para pengusaha untuk bisa tetap bertahan dan bahkan tumbuh ya recover lebih cepat. Kami berharap paket tersebut dapat mendorong penyaluran kredit lebih tinggi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita. Selanjutnya terkait dengan kebijakan penanaman dana pemerintah di perbankan, kami juga terus melakukan monitoring atas realisasi implementasi yang sejauh ini berjalan dengan lancar. Ya. Dan berdasarkan laporan yang kami terima dari perbankan, perkembangan kredit tersebut ya untuk Bank Himbara telah mencapai 47,5 triliun. Itu penempatan pemerintah, mohon maaf. Dan penyaluran kreditnya sudah mencapai 166,39 triliun. Ya. Jadi sudah lebih dari 3 kali leverage-nya. Sementara Bank Pembangunan Daerah telah menerima penempatan dana sebesar 14 triliun yang mendorong penyaluran kredit sebesar 17,39 triliun. Dan Bank Syariah mendapatkan penempatan dana sebesar 3 triliun yang disalurkan dalam bentuk kredit sebesar 1,7 triliun. Tentunya ini masih membutuhkan waktu untuk mencapai leverage yang sebagaimana dijanjikan, namun demikian kami yakin ini bisa dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah maupun oleh Bank Syariah. OJK akan terus mendorong untuk bank secara kontinu menyalurkan kredit kepada debitur-debitur yang tentunya sudah dilakukan assessment dengan baik, ya, dan dalam rangka bukan hanya penempatan dana pemerintah, namun demikian bagaimana going concern industri perbankan ini bisa terjaga ke depannya. Rekan-rekan media yang berbahagia, selanjutnya dalam menjawab berbagai tantangan ke depan ya untuk mempercepat pemulihan ekonomi, kebijakan OJK setidaknya ada 5 fokus aspek yang strategis. Yang pertama, akan melanjutkan relaksasi kebijakan restrukturisasi dalam POJK 11 sebagaimana langkah antisipasi untuk menjaga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi akibat kondisi pandemi COVID. Ya. Tentunya perpanjangan restrukturisasi ini diberikan secara selektif dan berdasarkan asesmen untuk menghindari adanya moral hazard. Ya. Yang kedua, mengakselerasi gerak roda perekonomian terutama untuk melihat berbagai potensi sektor-sektor atau area-area yang dapat didorong lebih cepat. Ya kami melihat ya diantaranya adalah di daerah-daerah ini mempunyai potensi yang lebih cepat ya, dan juga sektor-sektor tertentu yang mempunyai prospek ya bagus ini bisa kita dorong secara lebih cepat ya. Ketiga, mengoptimalkan peran industri keuangan ya secara berkelanjutan melalui dukungan pembiayaan kepada usaha padat karya dan atau konsumsi yang memiliki multiplier effect atau daya ungkit ya yang tinggi terhadap perekonomian kita. Keempat, ya mempercepat terbangunnya ekosistem digital ya
di perekonomian dan juga di sektor keuangan secara terintegrasi serta melanjutkan reformasi KMP dan pasar modal sehingga sektor-sektor tersebut memiliki daya saing yang kuat ya dan juga memberikan pelayanan yang murah dan lebih baik ya. Dan juga termasuk diantaranya adalah bagaimana sektor-sektor keuangan mikro yang ini yang kita dorong yang mempunyai ruang yang lebih luas untuk memberikan servis yang lebih masif dan juga lebih baik kepada masyarakat di sekitarnya. Yang kelima, penguatan pengawasan bank terintegrasi didukung percepatan reformasi KMP dan pasar modal serta sektor keuangan mikro. Rekan-rekan media yang berbahagia, demikian paparan singkat yang dapat kami sampaikan. Kami sangat berharap ini kita dapat melakukan dialog ya, bagaimana gambaran sektor jasa keuangan yang terkini dan bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Dan kami sangat terbuka apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada kami semua. Ya, kebetulan kami lengkap di sini nanti untuk kita melakukan dialog. Nah, demikian, terima kasih. Ya, terutama Bapak Ibu sekalian ya, yang pada saat ini tentunya sangat memberikan perhatian penuh bagaimana kita bisa membuat perekonomian kita ini bisa pulih lebih cepat ya, dan tentunya pemikiran dan tentunya dialog kita pada sore hari ini sangat penting.